lagi dalam acara monitoring PSPA UAD bersama Kristal Indonesia Management. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Oke, boleh dong dibuka videonya agar kita dapat saling mengenal dan saling menyapa dalam acara virtual ini. Silahkan dibuka dulu. Oke, Kak Fani sudah membuka. Halo Kak Fani, apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan siang atau belum nih Mbak Fani? Sudah, Kak. Oke, pasti semangat ya hari ini. Ya. Oke, pada siang hari ini kita akan bersenang-senang bersama, akan belajar bersama. Semoga hari ini dapat menjadikan kita lebih baik lagi. Apa kabar semuanya hari ini? Semangat, sukses, bahagia. Oke, yang mbak-mbaknya nih lagi ya, yang mbak-mbaknya lebih semangat, lebih antusias lagi, keep smile, oke? Apa kabar semuanya hari ini? Semangat, sukses, bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya akan buka dengan sapaan saya untuk teman-teman semuanya dan tentunya kita akan buat hari ini lebih bahagia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Siang Ibu. Kak. Coba saya dibantu senyumnya dulu di siang hari ini. Senyum, cheese. Yang belum dibuka videonya dibuka dong biar kelihatan. Saya menyapa Anda dengan senyum bahagia, dengan antusiasmenya, dengan semangatnya di siang hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, saya mau cek dulu semangatnya. Anda semuanya tadi sudah diawali dari Kak Dani. Nah, sekarang dengan saya selalu membuka kelas dengan sesuatu hal yang menyenangkan, membahagiakan. Oke, saya sapa dulu semuanya. Apa kabar teman-teman siang hari ini? Semangat, sukses, bahagia. Oke, yes. Saya akan untuk kita semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Paling tidak Anda sudah merasa lebih senang-senang. Paling tidak teman-teman sudah tidak berhal yang sulit sedikit ya. Tidak apa-apa. Itu bagian dari sesuatu hal yang perlu kita syukuri ya. Oke, di sesi ini sebelumnya Kak Nia sudah share, kita akan bertemu membahas bagaimana kita bisa membangun kualitas diri di era pandemi untuk menuju prestasi. Sebelum saya nanti akan sharing dengan Anda semuanya, saya ada pertanyaan ya. Teman-teman silahkan dijawab ya. Saya akan ambil. Oke, teman-teman, ini apa yang saya bawa di tangan saya? Kembali. Apa yang saya bawa? Silakan dijawab. Uang. Suaranya yang muncul dong ya, yang agak lebih keras. Apa ini teman-teman? Uang. Berapa uangnya? Gak kelihatan. 100.000. Kelihatan. 100.000. 100.000. Siapa yang mau uang 100.000? Saya mau. Lumayan ya. Jadi giveaway ya. Ini uang 100.000 ya. Oke, silakan diperhatikan ya. Siapa tahu ini jadi punya Anda ya. Atau siapa tahu ini punya Anda, saya bawa ya. Oke, baik. Anda bisa perhatikan uang 100.000. Siapa yang mau uang 100.000? Silahkan angkat tangannya. Mantap. Semuanya mau ya. Yang mau angkat 100.000 tambahkan senyumnya sambil angkat tangannya. Oke, good. Oke, thank you ya. Sekarang saya mau bertanya. Oke, semuanya mau uang 100.000. Thank you, terima kasih. Yes, senyumnya semakin ditambah biar uang ini semakin dekat dengan Anda. Yuk, senyumnya. Oke, wah
ada yang sampai meringis-meringis gitu ya. Saya harus tersenyum bahagia ya siang hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sekarang saya menggunakan sesuatu hal yang lain ya. Sesuatu hal yang lain. Ini adalah sebuah apa teman-teman? Sedang. Berapa nominal tulisan yang tertera dalam kertas itu? 1 juta. 1 juta. Siapa yang mau uang 1 juta ini? Saya dong. Saya mau. Ulangi. Oke ya, saya ulangi ya. Siapa yang mau kertas bertuliskan 1 juta? Kok sepi sekali? Tadi saya bilang mau dong, saya dong ya. Saya ulangi. Siapa yang mau uang 100.000? Saya. Siapa yang mau kertas bertuliskan 1 juta? Gak mau kertas, maunya duit. Saya mau. Baik, terima kasih. Teman-teman semuanya tolong perhatikan dan tolong nanti dijawab yang memang perlu saya tanyakan. Teman-teman, ini adalah uang 100.000 dan ini adalah sebuah kertas bertuliskan nominal 1 juta. Kita sebagai manusia tentunya kita memilih uang 100.000. Siapa yang gak mau uang ya? 100.000 lumayan buat beli voucher ya. Sekarang sangat dibutuhkan Kak ya. Ini adalah kertas yang bernilai bertuliskan 1 juta. Secara nominal ini jauh lebih banyak, tetapi orang masih memilih di angka 100. Sekarang teman-teman perhatikan, uang angka 100 ini saya lipat, saya remet apa ya? Saya remas, saya pukul, saya injak. Masih mau nggak dengan angka 100.000 ini? Mau. Mau? Saya ulangi ya. Ini saya remas, saya injek, saya sobek. Enggak saya sobek. Saya kecilkan sampai kecil banget. Saya injek-injek. Mau nggak? 100.000? Mau ya? Mau. Yang ini kertasnya masih mulus loh ya. Tidak ada goresan. Kertas bernilai 1 juta. Siapa yang mau? Tidak. Saya mau. Oke, baik. Teman-teman, ini sebuah stimulus yang saya berikan kepada Anda. Mungkin Anda menemukan banyak sekali seperti itu. Contoh stimulusnya, ini adalah stimulus ringan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman? Uang 100.000 ini sudah diinjak, sudah diremet-remet, sudah dipukul-pukul, sudah ditekuk-tekuk, tapi tetap memiliki nilai. Sebagai seorang apoteker atau calon apoteker, pertanyaan muncul sesuatu hal untuk Anda. Saya sebagai seorang apoteker atau calon apoteker, apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi? Nah, silakan teman-teman renungkan, silakan teman-teman ingat dan teman-teman menyadari apa ya yang saya lakukan. Apa saya harus nunggu lulus dulu? Apa saya harus menunggu disumpah dulu baru saya melakukan sesuatu hal yang bermanfaat di era atau di masa pandemi? Teman-teman, saya mengingatkan untuk diri saya dan juga Anda semuanya. Sekarang ini Anda sebagai calon apoteker atau mungkin ada yang sudah bekerja di apotek atau Anda sekarang yang bekerja sebagai apapun itu, asisten apoteker atau seperti apa. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan sekarang. Walaupun itu sangat kecil, walaupun itu hal yang simpel, tetapi ketika itu bisa memberikan hal yang positif dan itu memiliki nilai kebaikan di dalamnya, Anda bisa lakukan. Contohnya gimana Kak? Simpel sekali. Teman-teman, generasi Anda tuh generasi anak-anak TikTok nih, ya. Paling senang buat TikTok, juga sini-sini, juga gini-gini ya. Itu pokoknya dunia Anda lah. Dunia saya juga ya. Karena usia kita nggak jauh beda ya, 17 tahun sama lah. Gitu ya. TikTok ini bisa Anda manfaatkan. Gimana caranya? Anda bisa buat nih TikTok ala anak apoteker. Teman-teman, di TikTok ini saya akan membuat bagaimana sebagai seorang apoteker harus ramah, harus senyum, harus bahagia, harus berpenampilan yang baik dan sebagainya. Anda bisa kembangkan. Bermanfaat nggak Kak? Nanti saya malah diketawain Kak. Sekali lagi, Anda sebagai mahasiswa yang tadi memiliki nilai,
di masa pandemi saya harus membuat sesuatu, saya harus create something, ya, sesuatu hal yang lain. Yang itu saya suka TikTok, saya manfaatkan dong. Saya berbagi hal yang menyenangkan, saya berbagi afirmasi yang positif, saya berbagi kalimat yang positif. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa aset masa depan itu tidak hanya dipersiapkan dari fisiknya, sehat, dari diri kita, kelengkapan tubuh, dari segi ilmu, tapi aset berupa digital itu yang perlu kita siapkan. Karena suka tidak suka, di era sekarang ini teknologi berkembang untuk semuanya. Dan itu menjadi tantangan. Kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa lakukan? Saya memberikan tips kepada Anda. 3M Anda bisa lakukan. M yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Ketika Anda ingin mempertahankan nilai dalam kehidupan Anda, nilai dalam diri Anda bisa melakukan hal yang kecil. Menyapa keluarga. Sekarang berada di lingkungan keluarga. Bakti pada orang tua yang lebih banyak. Bakti kepada orang-orang yang di sekitar, peduli dengan mereka. Itu hal yang kecil tapi memberikan efek yang luar biasa. Anda bisa melakukan hal yang positif. Ketika kuliah, dosennya sudah menyampaikan, coba yuk dibuka videonya. Ada buka, tanpa diminta, bahkan Anda sudah buka videonya. Coba dong yang rapi, kalau saya tanya di WA group, ya dibalas. Ya, teman-teman, itu adalah hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nanti efeknya yang merasakan adalah diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kebaikan itu akan ada kembali pada diri kita. Kemudian M yang kedua, tadi M yang pertama mulai dari hal yang kecil. M yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Yang lalu-lalu, sesuatu hal yang keluhan, bolehlah ya sedikit. Tapi yang ketika kita mengeluh waktu itu, kita bisa melakukan hal yang lain. Perbanyak bersyukur. Perbanyak hal yang positif. Kemudian M yang terakhir adalah mulai dari diri sendiri. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, ketika kita yakin bahwa kita bisa mempertahankan nilai yang ada dalam diri. Pandemi tentu memberikan efek yang luar biasa, tetapi kembali kepada diri kita bahwa kita bisa kok mempertahankan nilai dalam diri kita. Sebagai mahasiswa, saya bisa. Satu, menghargai dosennya, menghargai apa pekerjaan kita, menghargai apa kegiatan kita, melakukan hal yang positif, menyapa orang-orang di sekitar, menyapa secara virtual, memberikan doa terbaik, update sosial media, update yang positif, mengingatkan kebaikan untuk semuanya. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Ketika kita membuat sesuatu hal pandemi ini, wah sulit deh, pokoknya sulit deh, sulit berkembang. Waduh, besok saya bisa sukses nggak ya? Waduh, besok saya bisa lulus nggak ya? Kayaknya besok UKM-nya susah deh. Kayaknya besok PKPA-nya sulit deh. Itu adalah ucapan yang akan jadi doa. Tetapi ketika kita mengubah sesuatu hal yang lain, dan kita bisa menilai hal yang positif ke depan, itu akan kembali kepada diri Anda. Seperti video yang akan saya putar, ini mengingatkan juga untuk diri saya, teman-teman. Karena di sini saya tidak menggurui teman-teman, tapi saya ingin berbagi dengan Anda semuanya, sahabat semuanya. Bahwa kekuatan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi sesuatu hal yang nantinya akan terjadi. Jadi, kita bisa kembali untuk menilai diri kita bahwa kita bisa kok melakukan hal yang positif, kita berpikir yang baik, kita mengucapkan hal yang baik, dan kita berbuat yang baik. Kita akan lihat videonya yang berikut ini. Kita ulang dari awal saja. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance.
If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us. We defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing it? Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi Anda bisa melihat videonya bahwa kekuatan dari apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan tindakan apa yang kita lakukan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin memetik sebuah apel, kita tidak mungkin menanam pohon kaktus. Ketika kita menginginkan buah apel di sini, kita harus menanam buah apel. Sama dalam kehidupan. Ketika kita ingin masa depan kita baik, kita nggak boleh mengutuk masa depan kita dengan sesuatu hal yang sulit. Saya kayaknya sulit deh. Kayaknya saya nggak bisa deh. Saya nggak bisa jadi profesional apoteker. Saya nggak bisa, pandemi ini sulit. Ya akan sulit. Tapi ketika kita meyakinkan dalam diri kita bahwa enggak, nilai dalam diri kita itu tergantung dari diri kita sendiri yang menentukan. Apakah kita ingin berbanyak berpikir yang positif atau kita ingin berbanyak berpikir yang negatif, itu tergantung dalam diri kita. Teman-teman sering mendengar, ya, ada gelas setengah isi, setengah kosong. Ketika kita berpikir bahwa gelasnya ini isinya cuma sedikit, berarti kita hanya melihat banyak kekosongan yang di sana. Ada juga yang melihat gelasnya, alhamdulillah gelasnya masih ada sisanya sedikit, ya, masih ada isi di dalamnya. Kita berpikir yang positif. Ada juga yang menilai kedua-duanya, gelasnya ini penuh kok, setengah isi berisi air, setengah isi berisi udara. Sama seperti diri kita menilai kehidupan. Pasti kok setiap ujian, masalah, apapun yang terjadi, itu ada hikmah di dalamnya. Pandemi ini juga mengajarkan kita untuk terus bisa bersyukur, terus bisa ada untuk keluarga, terus bisa melakukan hal yang lain. Kalau kita secara offline mungkin terbatas dari segi jarak, waktu, karena terkait dengan letak geografis, kita tidak bisa menjangkau sekian banyak orang. Tapi dengan pandemi ini, kita bisa mengakses di berbagai orang, di berbagai tempat kita bisa mengakses itu. Kita ada waktu lebih banyak untuk keluarga, buktikan, ya. Saya sendiri mengingatkan diri saya dan juga teman-teman, kita perlu untuk bisa melakukan hal yang positif, ya. Kita terus melakukan hal yang baik. Caranya gimana, Kak? Sapa keluarga, sapa orang tua. Kalau jauh, WA. Anda bisa kirimkan sesuatu hal kegiatan yang itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Anda bisa melakukan hal yang positif apapun itu. Kalau di kampus gimana? Anda menghargai Bapak Ibu dosen Anda. Anda bisa melakukan kegiatan apapun yang membangun. Yuk teman-teman, kita buat kegiatan yang membangun. Kita berdoa sama-sama. Yuk teman-teman, kita awali kegiatan ini dengan kita hadirkan keluarga kita. Biar kita minta doa orang tua kita untuk kita bisa semakin sukses. Itu boleh. Secara virtual ini Anda boleh melakukan hal yang positif. Anda tadi buat di TikTok hal yang positif. Anda berisi tentang sesuatu hal yang positif. Daripada kita berpikir hal yang negatif, kita bisa melakukan itu.